Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Malam ini kita akan mendiskusikan mengenai literasi media, komunikasi antar generasi dan sebagainya. Dan tamu kita pada hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio. Beliau adalah staf ahli menteri komunikasi dan media massa di Kementerian Kominfo. Kominfo itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Ya, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah, sehat selalu. Ya, semakin ganteng aja ini pokoknya. Modalnya kumis, Prof. Ya, itu ciri khas saya kira. Dulu kita ketemu sejak rambut saya hitam sampai memutih sekarang. Jadi artinya sudah puluhan tahun kita nggak ketemu. Begitulah kira-kira. Nah, Prof, sekarang ini bagaimana kita bisa membekali anak-anak kita, para generasi ini dengan sebuah literasi media, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dia memenuhi syarat terhadap apa yang disebut dengan 21st century skills, menjadi orang yang kreatif, berpikir kritis, bisa berkomunikasi dengan baik, dan bisa berkolaborasi satu sama lain. Prof. Widodo. Ya, terima kasih, Prof. Yanto. Saya ingin mengawali dari satu situasi. Jadi pandemi COVID ini kan bisa dikatakan musibah, tetapi juga sebetulnya di Bali itu ada hikmahnya, terutama buat Indonesia ya, karena kita kemudian ada satu kebijakan yang namanya akselerasi transformasi digital. Oke. Di tengah situasi yang memang sudah susah kita ketemu langsung. Ya, walaupun terpaksa ya, mula-mula dipaksa. Ya biasanya kan gini, terpaksa, dan jadi biasa. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi lompatan besar. Ya, ya. Nah, tentu juga ini membutuhkan konsentrasi kebijakan, di mana sekarang ini kalau dari sisi Kominfo, kita sekarang ini betul-betul sesuai arahan Presiden itu kan menyediakan infrastruktur untuk bisa kita terkoneksi. Oke. Dan targetnya memang sebelumnya itu 2032, tapi kemudian dimajukan menjadi 2022, sehingga tahun depan itu diharapkan tidak hanya bicara backbone, tapi seluruh penjuru tanah air ini bisa terkoneksi lewat internet. Dan targetnya 4G, langsung 4G, jadi bukan 2G. 2G itu kan biasanya hanya suara itu ya, tulisan, atau 3G ya, tetapi langsung 4G. Nah harapannya tentu saja ini untuk salah satunya di bidang pendidikan, karena memang pendidikan ini sebetulnya kan tantangan generasi kita supaya tidak ada lost generation atau generasi COVID gitu ya, banyak yang mengistilahkan itu. Termasuk juga di tengah kita ini kalau dilihat dari sisi struktur kependudukan kan sedang berada pada kondisi masyarakat produktif, masyarakat belajar dan bekerja. Nah, kalau ini kita kehilangan momentum, maka bisa jadi 1 tahun, 2 tahun ini betul-betul kita akan kehilangan satu kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, ini memang menarik karena justru bagaimanapun juga kita yakini belajar secara langsung itu lebih efektif dibandingkan lewat virtual. Terutama pada mata kuliah tertentu atau pembelajaran materi tertentu yang tidak bisa dibuat digital. Nah ini yang saya ingin ceritakan, di Indonesia ini ada 83.218 desa. Oke. Dan cukup banyak, sampai hari ini itu baru 70.670 desa yang sudah terhubung. Masih ada 12.548 yang belum terhubung. Artinya masih membutuhkan intervensi khususnya yang di 3T itu oleh pemerintah murni, dan yang non 3T itu oleh Opsel, oleh seluler. Memang yang di 3T itu lebih banyak, jadi ada 9.113 desa dan kelurahan yang harus diintervensi dengan ya macam-macam, pembuatan BTS,
yang aktif dan juga yang 3.435 desa itu yang sebetulnya secara ekonomis memungkinkan, sehingga kita sudah kolaborasi dengan pemilik Opsel untuk mengadakan selama 2 tahun ini, Prof. Jadi Ya, oke. diharapkan 2022 itu, sekali lagi meskipun ini masih dalam konteks connectivity virtual, tetapi ini adalah solusi penting untuk kita jangan sampai kemudian dalam pembelajaran ini diam saja. Itu yang menjadi catatan penting, termasuk juga sebetulnya yang tidak kalah pentingnya menghadapi perkembangan dunia virtual ini. Iya, iya. Nah, Nah, itu menjelas sebentar ya. Kalau kita mau membuat seluruh desa, seluruh warga kita connected each other gitu, ini problemnya kan banyak sekali itu. Antara lain di samping backbone-nya, kemudian juga culture. Culture itu saya kira luar biasa dan literasi itu sendiri. Percaya nggak bahwa literasi kita itu sangat-sangat belum memadai. Jadi membaca undangan Zoom itu saja belum bisa. Mana itu yang harus didulukan? Backbone, culture, atau apa, Prof? ya, yang saya sampaikan tadi memang baru satu approach ya, satu pendekatan teknologi, Oke. infrastruktur. Memang kalau dilihat dari sisi sosialnya, baik dari sisi sosiologis maupun dari sisi pendidikan dan yang lain-lain, itu kita mengalami satu situasi yang tidak sederhana karena kita ini kan masyarakatnya masyarakat yang masih positivis ya, masih kasat Ya, mata ya. Panca indera kita itu mesti berfungsi penting. ya, ya, Sementara kalau dunia digital itu kan dunia imajiner ya, ya. dunia tidak bisa disentuh tetapi Mata, terjadi. betul. Ya, makanya ini Prof. Yanto kan yang di pendidikan menguasai sekali akan banyak menemukan kendala-kendala. Tapi saya kira memang ini pilihan-pilihan yang justru harus kita tempuh, termasuk juga kalau dilihat dari sisi positifnya, itu dengan adanya digitalisasi ini buat teman-teman yang sudah melek atau literasi digital, itu kerjanya jadi produktif dan efisien. Ya, betul. Ya, Nah, itu yang sekelompok masyarakat. Memang kalau secara majority juga masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan khususnya di dunia pendidikan. Nah, jadi memang eh, ada satu situasi di mana yang bisa memanfaatkan digital dan ruang geraknya bisa dioptimalisasi dengan digital akan mendapatkan benefit. Nah, ya, ini yang termasuk juga sekarang ini yang kita kerjakan di Kominfo khususnya itu kita mendorong betul aspek hilirnya yaitu teknologi itu digunakan untuk ekonomi produktif ya, khususnya ya. di bidang UMKM. Nah, ini sedang kita dorong betul karena UMKM kita itu kan ada sekitar 64 juta Hmm. dan saat ini sudah hampir masuk 10 juta yang mau mengikuti itu. Dan ini pun juga ternyata pendekatannya mengedukasi Ya, ya. ekonomi yang dulunya jualan tuh di warung, di Ya, gitu ya. Kemudian ya, suruh suruh bangga buatan Indonesia dengan virtual itu juga membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, ini nih ya. yang saya kira memang di hilir ini kita ambil khususnya yang produktif. Termasuk juga saya kira di dunia yang lain termasuk dunia kesehatan kita juga sekarang ini sedang bagaimana dunia medicine itu kita laksanakan secara virtual. Nah, yang memang agak kompleks di dunia pendidikan karena pendidikan ini kan stratifikasinya ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang SMP, SMA, perguruan tinggi dan masing-masing punya treatment yang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata Ya. terkait dengan digital. Nah, itu yang memang kami pun juga dengan Kemendikbud juga berkolaborasi sampai pada sekarang ini kan penyebaran mahasiswa misalkan. Ya. Dulu kan kalau di Jogja ya itu terkonsentrasi di situ. Tetapi pada saat pulang kampung maka mahasiswa itu menyebar ke seluruh Indonesia misalkan. Ya, Nah, ini betul. yang prioritas untuk bisa terjangkau konektivitasnya tadi membutuhkan pemetaan yang bersama-sama antara Ya, peta mahasiswa dengan peta teknologi yang bisa kita optimalkan untuk mereka. Nah, ini ya. juga proses terus menerus nih, Prof. Ya, saya kira memang pengaruh komunikasi, telekomunikasi terhadap pendidikan itu sangat signifikan. Karena ke depan saya kira
pendidikan jarak jauh itu akan menjadi tulang punggung pendidikan kita. Dan itu bukan karena masalah geografis, tapi bahwa pendidikan ke depan syaratnya itu ada 3 yang penting, yaitu harus integrated, fleksibel, dan individualized. Tidak bisa kita mempertahankan pendidikan yang klasikal-klasikal seperti itu. Nah, untuk upaya itu ke depan, Kementerian Kominfo effort apa itu dari sisi misalkan saja funding terhadap gerakan untuk membuat konektivitas di seluruh Indonesia antar penduduk, antar desa. Ini gimana caranya? Melibatkan CSR perusahaan atau memang purely APBN disediakan untuk itu, Prof? Ya, kalau dari sisi connectivity, itu yang tadi dibagi 2 kelompok. Ada yang 3T, ya 3T itu jumlahnya tadi 9.113 itu pure dana pemerintah APBN. Dan itu melekat di Kominfo. Makanya sekarang ini anggaran Kominfo ini cukup banyak. Peningkatannya tidak hanya 10%, 20%, tapi sekitar 300% untuk tahun ini. Karena mengejar 2022 kita sudah terkonektif secara infrastruktur. Tetapi kurangnya yang secara ekonomis masih bisa dilaksanakan pihak swasta, itu kita mendorong ya ke pemilik Opsel. Jadi 3.435 itu pemilik Opsel didorong untuk juga bisa melakukan konektivitas di wilayah-wilayah yang secara ekonomis itu memungkinkan. Dan ini juga ada komitmen bersama. Nah, ini yang saya kira menarik dan targetnya sama 2022. Jadi secara infrastruktur kita sebetulnya berharap itu termasuk juga 2023 besok kita juga akan dibantu adanya satelit ya, dan dengan adanya satelit ini justru akan efek konektivitasnya lebih tinggi. Karena memang targetnya pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang ini setelah adanya tol laut, tol darat ini ya kita sekarang digital ini salah satu tol virtual. Memang ini juga kayak pisau ya, bisa dipakai positif tapi juga berimplikasi negatif. Ini kan tol ya. Kalau nanti yang menggunakannya tidak menggunakan etika, kalau naik mobil SIM-nya nggak ada, ini kan tol virtual ini kan sebenarnya bebas ya. Nah, inilah tantangannya, makanya musuh kita itu sebenarnya sekarang adalah etika bermedia sosial ini. Oh ya, itu sangat prihatin saya. Seperti medsos itu sekarang banyak sekali diisi oleh konten-konten yang sebetulnya tidak mendidik, di mana konten-konten itu hanya mengutamakan untuk mengejar follower, mengejar subscriber, sehingga dia bisa berpenghasilan tinggi, tetapi kontennya sangat-sangat predator terhadap pendidikan. Sehingga dialog mereka itu ada dialog yang orang dewasa, kehidupan dewasa yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu punya imajinasi, walaupun imajinasi virtual, tetapi itu akan membimbing pikirannya ke arah yang tidak baik, saya kira, Prof. Nah, fenomena seperti itu apa juga menjadi program di Kominfo ya, untuk bagaimana mengenai etika berselancar di dunia virtual supaya saling menguntungkan bagi masyarakat. Pernah nggak itu dibicarakan? Iya, memang kita bicara soal edukasi atau literasi ya. Dan kita targetkan tahun ini itu ada program namanya Cyberkreasi. Apa Itu namanya? targetnya cyberkreasi ya. Jadi cyberkreasi itu kita mengadakan edukasi ke berbagai penjuru masyarakat dan targetnya cukup banyak. Itu misalkan tahun ini itu 12.500.000 ya. Dengan anggaran juga cukup banyak. Tentu ini targetnya adalah supaya masyarakat itu dengan adanya tol virtual tadi tidak kemudian ada dianggap ini kebebasan. Ya. Tapi ini sebetulnya adalah opportunity ya yang bisa kita pakai semaksimal mungkin. Dan semua lini bahkan tadi di rapat dengar pendapat, tadi barusan rapat dengar pendapat DPR itu sampai pada khusus kalangan ibu-ibu gimana, ada yang tanya begitu. Jadi kita semua komponen masyarakat dilibatkan karena memang kalau kita lihat data penelitian Master itu menyebutkan berita-berita yang memang itu hoax ya,
itu 90% disengaja. Jadi memang ada orang yang tukang bikin masalah lah. Dan juga nuansanya menghasut. Itu yang betul-betul clear hoax ya. Nah, yang agak abu-abu itu kan kalau beritanya sebenarnya bukan hoax, tetapi berita yang sebetulnya juga punya impact yang tidak baik dari sisi etika, dari sisi substansi yang sebenarnya nggak perlu dilihat oleh masyarakat. Kalau di TV kan ada kan, ini 17 tahun ke atas, 14 tahun ke atas. Nah, kalau di internet kan nggak ada itu. Jadi menjadi kebebasan memilih, tapi sekaligus juga kedewasaan memilih. Nah, ini literasi berdimensi lebih kompleks dan membutuhkan solusi juga lebih kompleks. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita. Bahkan kalau saya boleh mengambil satu pendapat gini, sekarang ini ternyata social complexity dengan adanya dunia digital itu jauh lebih cepat tumbuhnya dibandingkan cognitive capacity. Jadi, cognitive capacity kita ini menghadapi kompleksitas sosial yang sangat cepat ini kadang ketinggalan. Makanya sering kita temukan keterkejutan budaya virtual ini tidak langsung serta-merta bisa kita solusi saat itu juga. Ini yang saya kira tantangan ke depan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, itu kan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak memiliki critical thinking. Jadi jangankan itu, saya dan orang-orang yang cukup punya pendidikan membedakan berita hoax dan tidak itu juga sangat sulit. Sehingga misalnya saya habis divaksin, itu beredar kurva imunitas dan fungsi waktu. Itu imunitas akan turun setelah divaksin, kemudian tumbuh setelah 22 hari, disarankan untuk tinggal di rumah. Itu setelah saya diskusikan dengan teman-teman saya, itu hoax itu. Tapi kan logiknya itu ada, sehingga saya pun mengikuti saran dari grafik yang beredar itu, sehingga saya setelah divaksin itu nggak keluar ke jauh-jauh, tapi menjaga diri. Itu kan ada nilai positifnya, tapi kebenarannya walau alam. Ini gimana menghadapi hal seperti itu, Prof? Ini kalau dalam agama kan al-hakum mirobih falatakunana minal mumtarin gitu ya. Yang hak itu yang tahu ya hanya Allah, tapi kita nggak boleh ragu. Sehingga memang keyakinan kita menjadi penting kan, keyakinan kita menjadi penting. Critical thinking tadi juga menjadi penting. Dan yang tidak kalah kita harus hati-hatinya memang satu situasi saat ini adalah era post-truth itu loh, Prof. Ya. Jadi era post-truth. Jadi bahwa kebenaran, fakta-fakta yang disajikan itu dianggap tidak terlalu penting lagi. Sekarang yang penting kan narasi, cerita. Yang itu kemudian dibangun oleh para konten kreator atau orang-orang yang punya kepentingan, yang kemudian dengan sangat halusnya membius viewer kita, membius kita sebagai konsumen ini ya. Nah, itu yang memang nggak harus orang yang tidak berpendidikan, orang berpendidikan profesor saja ya ketipu hoax itu kan. Nah, ini yang saya kira memang menjadi challenge buat kita semuanya, bagaimana supaya kita ini betul-betul punya satu kemampuan untuk memilah-milah mana itu yang berita bohong, mana itu yang tidak. Apalagi kalau dari sisi terminologi politik itu ada namanya echo chamber itu ya, echo chamber. Jadi kalau yang ngomong itu kelompokku, maka itu pasti benar seolah-olah. Nah, itu lebih berbahaya lagi karena nanti akan ada event-event politik yang kemudian terbawa terus bahwa oh ini kelompokku yang ngomong. Yang secara sosiologis itu disebut fenomena groupthink, saya kira. Siapapun yang ngomong kalau di luar itu nggak dipercaya itu. Nah, ada nggak kita itu referensi bahwa misalkan Kominfo itu mengumpulkan hoax itu, kemudian masyarakat bisa melihat terhadap konten ataupun informasi yang dia terima itu diklik di sebuah situs, oh itu hoax itu. Ada nggak itu kira-kira? Ya, kita ada, Pak. Kita punya cyber drone yang itu 24 jam memonitor day by day 3 shift gitu ya, untuk melihat hoax. Saya ambil contoh misalkan hoax yang terkait dengan
COVID-19. Itu kan sebenarnya nggak ada kepentingan siapa-siapa karena itu musuh kita bersama ya, Ya. common enemy. Tetapi ternyata sampai per hari kemarin yang hoax terkait dengan COVID itu ada 1.515. Itu yang COVID saja. Ya itu seperti apa modelnya misalnya? Macam-macam. Dan itu dari waktu ke waktu berbeda-beda. Saya ambil contoh misalkan pada saat bulan Maret tahun lalu, Maret-April, itu kan sampai terjadi panic buying kan. Awal-awal itu ya, panic buying. Karena memang hoax-nya cerita tentang akan ada kelangkaan makanan, semua akan ditutup dan lain sebagainya. Sehingga kita termasuk beli belanja di mal-mal itu kan borong gitu ya. Itu terjadi. Nah, kemudian bergeser lagi, ternyata yang kena COVID tidak hanya Jakarta, epicentrumnya nggak hanya Jakarta, itu hoax-nya di setiap rumah sakit dimunculkan ada yang kena COVID waktu itu. Akhirnya, oh ini COVID sudah meluas ke seluruh Indonesia. Waktu itu belum meluas, waktu itu masih di Jakarta banyak. Jadi memang hoax ini juga karena disengaja tadi, 90% disengaja, memang dia ingin melihat situasi yang tidak stabil dan mengambil keuntungan tentu saja. Nah ini yang saya kira menjadi menarik. Bahkan waktu dulu ada masyarakat yang Indonesia yang di Cina, kemudian kita ambil pulang ke Indonesia di Pulau Natuna, itu kan sampai semua pimpinan daerahnya kan menolak, nggak boleh datang ke sini. Padahal itu kan diisolasi. Jadi itu hoax-hoax yang sangat kontekstual itu terjadi sampai sekarang. Jadi memang karena ya itu tadi, post-truth itu kan setiap orang menjadi konsumen, produsen, dan distributor. Mungkin yang membuat hanya 1-2 orang, tetapi karena dibuka di tol virtual ini bisa kemana-mana. Ya. Dan sebenarnya ketika di dunia virtual ini, ketika orang itu tersakiti atau menderita akibat dari hoax itu kan rentetannya banyak sekali itu. Karena setiap menit bisa beredar sampai nggak terbatas itu saya kira. Nah itu terhadap hoax yang seperti itu, ada nggak secara teknologi untuk membendung, untuk misalkan saja mendelete informasi-informasi seperti itu, nggak ada ya teknologi? Ya, sebetulnya sampai hari ini kita dari sisi Kominfo itu berkolaborasi dengan pengelola dunia sosial ya, medsos ya, operator seluler dan juga app itu, dan kita berkolaborasi. Jadi misalkan begini, hoax itu bisa diketahui karena dimonitor oleh tim kami, Cyberdrone itu, tapi juga dimonitor oleh masyarakat yang diadukan ke kita. Nah, kemudian kita akan cross-check, dan kalau sudah cross-check ini betul-betul hoax, kita laporkan misalkan ke Facebook, ke Twitter, ke yang lain-lain ya, kemudian mereka yang men-take down. Jadi itu sudah ada komitmen bersama, dan ini proses day by day-nya berjalan sangat cepat. Nah, itu yang kita lakukan di samping tentu saja bagian pidananya ini pihak kepolisian ya yang akan menangani. Jadi kalau aspek pidananya yang tentang hoax saja ini yang saya punya data siap ini adalah sudah ada 113 hoax COVID yang kemudian ditangani polisi. Artinya sudah masuk ke unsur pidana. Dan itu macam-macam stratifikasi masyarakatnya. Ada yang ibu-ibu ya mungkin ya masa buka handphone dikirimkan ternyata itu hoax dan akhirnya implikasi pidana. Jadi memang handphone ini sahabat karib kita tapi juga kadang-kadang bisa menjerumuskan kita. Iya. Jadi termasuk yang mengedarkan itu kena pidana ya, bukan saja sumbernya hoax. Oh iya, yang justru inilah yang saya kira menjadi kita harus hati-hati. Makanya sebelum sharing ini kan sebetulnya tugasnya bukan yang buat ya. Kita yang menyaring ya, kita yang membaca, karena memang kita ini dianggap juga sudah tahu yang dibaca itu. Jadi ini asumsi dunia medsos memang harus kita mengerti, literasinya di situ. Oh, jadi pidananya itu besar mana itu? Dari yang membuat atau yang menyebarluaskan? Nah, itu sebetulnya terkait dengan kasusnya ya. Jadi case by case ya, itu kita tidak bisa melihat sejauh mana, tetapi termasuk juga apakah itu fitnah, pencemaran nama baik, atau juga mungkin pada sisi etika yang lebih ringan dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi Undang-Undang ITE kan jelas disebutkan, meskipun sekarang ini hangat lagi ya Undang-Undang ITE ini ramai lagi, tetapi saya sebenarnya hanya ingin mengingatkan sebetulnya
dari sisi regulasi itu kita ingin melindungi masyarakat yang awam, melindungi Ya, masyarakat yang tidak tahu hak dan kewajibannya terhadap teknologi informasi ini. Tetapi memang kemudian ditafsirkan macam-macam. Nah ini yang saya kira, tapi saya kira kita nggak usah debat itu, Prof. Ini ya, ya, kita ya. nanti di dunia pendidikan aja ya. Ya, Oke. oke. Nah, kepada misalkan saja di dampak-dampak pendidikan yang tidak baik terhadap informasi di medsos itu bisa nggak sebetulnya pemerintah itu intervensi terhadap provider-provider itu yang provider sebenarnya kan bisa melakukan take down dari semua konten yang tidak mendidik misalkan. Bisa nggak itu? Ya, ini sebenarnya kan karena persoalan globalisasi ya. Jadi providernya itu kan yang memiliki bukan di Indonesia. Oh, Nah, sehingga ini kan kami kemarin mendampingi Pak Menkominfo di Davos itu ya, di Swiss itu, sampai setiap ketemu dengan para pemilik itu ya, provider itu, sampai kita harus resiprokal. Resiprokal itu ya jangan dataku kamu miliki, tapi data kamu saya nggak bisa tahu gitu ya. Ini kan oh sebenarnya ya, persoalan teknologi kan. Jadi kalau ya, kita ini menjadi user itu memang bagian semua kita diketahui sana. ya, Nah, itu kemudian kita sekarang ini pada tahun ini mentargetkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kedaulatan data, ya. itu juga sedang kita upayakan. Jadi jangan sampai kita ini datanya ada di Amerika semua, sedangkan data mereka kita nggak tahu sama sekali. Ya, ya. Nah, ini kepentingan-kepentingan yang saya kira juga perlu kita pikirkan bersama. Dan memang negara yang bagian user atau konsumen ini selalu pada posisi yang sulit kalau kita tidak bisa mengembangkan harga diri sebagai masyarakat yang punya data. Ya, ya, itu tentu saya kira sekarang big data itu merupakan bisnis besar saya kira. Sehingga semua yang menguasai teknologi itu berusaha untuk menggaruk big data dari berbagai kalangan. Misalkan saya yakin bahwa data saya itu kan sudah di Google semua. Untuk Google nggak membuka rahasia data itu. Kalau semua membuka rahasia data itu mungkin banyak orang yang tersipu-sipu juga kali ya. Karena kita tidak sadar ketika mau masuk aplikasi, itu kan saya hanya klik comply saja, nggak pernah membaca disclaimer, nggak pernah membaca apa syaratnya itu. Itu kan sebetulnya bahaya itu ya. Tapi kita Ya, hanya klik saja. Ya, kita menjadi bahkan hobinya Prof Yanto diketahui oleh Google sana. Oh, hobinya ternyata nanam pepaya atau nanam tela. Itu sampai ketahuan. Perilaku kita kan sebenarnya dari iya, ngeklik itu kan ketahuan kan. Kita kirim foto pas macul, ya, itu ketahuan. iya, Oleh sebab itu memang artificial intelligence itu betul-betul dimanfaatkan oleh pemilik data tadi. Dan ini yang kita kadang-kadang sekarang ini juga mendapatkan kritikan masyarakat juga. Kayaknya kita ini dengan produk-produk luar negeri kok bisa tempo sehari sudah datang, padahal ini produk luar negeri. iya. Kalau kita mau beli produknya kayu ukir Jepara itu bisa berminggu-minggu nggak jadi-jadi gitu ya. Iya. Kenapa? Karena memang dengan big data tadi kan sampai perilakunya, tahu di daerah mana sukanya apa, dan akhirnya barang itu didekatkan gitu ya, meskipun Iya, barang betul. itu global. Jadi memang ya kita ini sekarang menjadi betul-betul menjadi konsumen total gitu ya. Ya. Nah, kita memang harus bekerja keras saya kira itu. Dan saya juga agak paham apakah kita juga bisa sejajar dengan mereka ya. Kita bekerja keras, mereka juga lebih keras masalahnya kerjanya. Gimana ini nasib kita ini ya ke depan. Tapi kita nggak boleh pesimis. Eh, desain-desain menuju ke sana itu ada ya di Kominfo itu. Gimana mengejar ketertinggalan, mengatasi digital divide seperti itu, Bro. Ya kita punya salah satu arahan presiden ini ya, punya roadmap ya, roadmap transformasi digital. Jadi kita memang, misalkan saya ambil contoh, di samping teknologi juga SDM. Nah, dari konsultan yang memberikan masukan ke kita, Indonesia ini setiap tahun minimal harus bisa mendidik talenta digitalnya itu 600.000.
Wow, luar Nah, biasa. ini yang minimal. Artinya kalau kita betul-betul mau mengejar ketertinggalan itu seperti itu targetnya. Enam Kami di ratus Kominfo ribu ya. ini 100.000 sudah, Kominfo saja. Tapi yang lain-lain, talenta digital 600.000 ini membutuhkan semua KL ya, kementerian lembaga untuk bersama-sama agar supaya teknologi yang sudah ada itu kita tidak ketinggalan orangnya. Nah ini kalau dari sisi pendidikan kan tingkat literasi pendidikan secara formal saja kita ini kan masih kebanyakan SD SMP. Gitu ya. Ya, Nah, ini ya. sudah talenta digital, jadi memang Ah, tantangannya tidak ringan dan ini membutuhkan kolaborasi kita semuanya. Ini faktual bahwa transformasi digital itu punya implikasi dari sisi SDM-nya. ya. Tidak hanya teknologinya, tapi juga SDM-nya. Nah, yang berikutnya yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita kemudian mengelola data. Jadi data kita ini kan berserakan di mana-mana. Antar satu data dengan institusi data yang lain itu tidak terkoneksi. Ya, betul. Nah, makanya ini yang juga pusat data nasional itu menjadi prioritas kita. Ya. Nah, ini ternyata membutuhkan tantangan untuk membreakthrough ketegaran-ketegaran birokrasi di KL yang ada. Ya. Nah, Dan ini yang saya kira juga menjadi challenge kita di dalam program arahan Presiden ke depan ini. ya, bagus itu. Cita-cita seperti itu. Memang membuat big data sebuah institusi jadi satu pintu itu nggak gampang. Di universitas saja saya teriak-teriak itu nggak pernah terjadi. Misalkan saja akan ada akreditasi itu masih saja ditanyai penelitian kamu apa, publikasinya apa, padahal itu kan sebetulnya bisa. Itu dibikin sistem data. Yang kita punya itu hanya baru folder-folder data, nggak punya sistem. Sehingga Ya. kalau diakses itu tidak meaningful sama sekali. Nah tadi dikatakan talenta digital, itu levelnya apa itu? Talentanya itu 600.000 per tahun yang harus dididik ya. Itu apa saja itu? Yang pertama yang paling basic yang tadi targetnya 12.500.000 per tahun ini itu yang umum, masyarakat umum, cyberkreasi. Kemudian yang middle, yang di tengah itu ada program namanya Digital Talent Scholarship. Ini memang betul-betul ada course, ada kursus 2 bulan gitu ya, secara online juga, dan kita bekerja sama dengan global company ya. Nah, ini harapannya tentu ini menjadi middle class dalam konteks digital. Nah, kemudian yang upper, yang paling tinggi itu memang kita ada leadership training ya, leadership training terkait dengan digital. Tapi untuk yang upper ini setelah pandemi ini memang kita punya kesulitan karena ini harus kita kirim misalkan ke India, ke China untuk misalkan kepala dinas kominfo provinsi, kabupaten kota supaya belajar gitu ya. Nah, itu juga yang lebih tinggi lagi. Jadi piramidanya kita betul-betul ingin membangun dari yang masyarakat paling bawah literasinya, tengah yang kalangan berpendidikan, yang atas ini pimpinan-pimpinan. Jadi tiga itu yang kita bersama-sama. Tapi menurut teori kelihatannya yang paling resisten to change itu yang middle itu kelihatannya. Kadang-kadang middle management itu ketika ada proses peningkatan ke arah teknologi digital itu pada a priori suruh buatkan anak buahnya itu apa-apa itu. Nah, udah kamu aja. Itu memang tantangan kita semua, saya kira. Nah, untuk Indonesia, ada nggak data berapa sebenarnya? Dulu data yang saya miliki itu orang Indonesia itu yang bisa akses ke internet 75 juta, tapi sudah 3 tahun lalu. Sekarang sudah ada pertambahan yang secara signifikan nggak itu, Prof? Ya, sekarang ini kalau dihitung angka sekitar 175 juta ya. Wah, luar Jadi biasa. sudah cukup banyak ya. Tetapi memang kemudian untuk apa ini internet ini yang saya kira penting ya. Ya, Jadi kita kan dihadapkan pada rasio jumlah penduduk dengan pengguna teknologi digital ini diharapkan rasionya makin besar, artinya jumlah penduduknya yang bisa mengakses internet itu makin besar. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya yang harus hati-hati, jangan sampai distribusinya itu tidak merata. ya. Nah, ini yang saya kira dua hal itu menjadi indikator keberhasilan kita, di mana distribusi masyarakat jangan hanya misalkan
Di daerah perkotaan, di pedesaan kita belum sama sekali. Makanya justru tadi kita menjangkau 83.218 desa tadi akan didorong supaya di tingkat desa itu tidak semata-mata one village one product, tetapi setelah itu produknya desa itu bisa diakses dengan internet untuk dijual secara virtual, misalkan seperti itu. Jadi ini kolaborasi antara keberadaan jalur virtual dengan ekonomi produktif di seluruh desa. Oke. Saya kira itu program yang luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi segera kenyataan dan bisa menghilangkan hambatan-hambatan. Karena saya kira kalau melibatkan swasta, itu kalau insentifnya nggak jelas, swasta itu kan selalu profit oriented ya. Jadi apa itu insentif yang ditawarkan oleh pemerintah apa itu? Kira-kira kalau ada swasta yang diajak, apakah selalu mau? Kan nggak mau kalau dia ada regulasi dan insentif. Ya, Apa? kalau di tengah pandemi ini yang sudah sangat kelihatan kontribusinya dan memang secara ekonomi menguntungkan itu adalah teman-teman di bidang IT. Ya, ya. Itu tahun kemarin 2020 itu angkanya sampai 1,9 T. Itu pemotongan biaya internet. Ya. Jadi ada 7 pemilik Opsel yang kemudian sehingga di handphone kita itu kan sering tahu-tahu ada diskon 30 giga sekian 5.000, itu sebetulnya adalah bagian dari kolaborasi atau juga dorongan dari kami kepada pemilik Opsel untuk jangan sampai kita semua ini kan berbasis pada internet, tetapi biayanya internet mahal. Nah, ini yang sudah konkret di bidang telekomunikasi yang kemudian direspon oleh pemilik Opsel, dan memang bahasanya kementerian adalah bahasa regulasi, jadi harus mengikuti itu. Oke. Dan ini juga bagian kalau dari sisi ekonomi banyak kan, misalkan potongan pajak dan seterusnya. Ya. Oke. Wah, luar biasa, Prof. Ini banyak informasi yang menginspirasi, mendorong dan menyiapkan para generasi muda kita bagaimana harus menapak di dunia digital yang semakin berubah tanpa henti-hentinya dan bahkan disrupsi terjadi di mana-mana. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya, atas waktunya. Mudah-mudahan. Bisa saya tambahkan satu poin, Prof? Oke. Ya, jadi kami sebetulnya juga berharap betul ini semua masyarakat ya dengar suyanto.id ini. Mari kita jangan sampai teknologi ini menjadi segalanya buat kita. Mari kita tetap memikirkan aspek sosial, aspek psikologi kita agar supaya teknologi itu betul-betul menjadi tool. Ya, bukan kemudian kita menjadi goal-nya kita, tujuan kita teknologi, tapi tujuan kita tetap ingin membangun kalau dalam perkembangan peradaban itu kan society 5.0 ya, masyarakat super smart society ya. Itu yang saya kira menjadi program juga, dan dunia pendidikan saya kira akan memberikan kontribusi tidak sekedar matematik dan fisik saja, tapi juga social science ini betul-betul menjadi challenge penting untuk peradaban ke depan. Ya, oke. Sudah cukup ya. Terima kasih Prof atas pencerahannya, dan mudah-mudahan minggu depan atau kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Semoga kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.